Baik, saya absen dulu ya. Iya, Bu. Muhammad Firman, Hadir, Bu. Radit. Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Saya di sini akan mengajar SKI. Apa itu SKI? Ada yang tahu singkatan dari SKI? Coba jelaskan salah satu dari kalian. Saya, Bu. Ya, baik Firman, coba SKI itu apa? Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, bagus. SKI itu sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam itu kita akan menjelaskan sejarah-sejarah kekhalifaan yang sudah terjadi pada zaman dahulu, seperti kelahirannya atau sejarah kekhalifaan, sejarah kepemimpinannya, siapa yang mimpin, terus diganti siapa, itu namanya SKI. Tapi yang berhubungan dengan kebudayaan dan Islam itu sangat terkait erat dengan kebudayaan dan Islam, sejarah kebudayaan Islam. Baik, sebelum saya mulai materi yang sekarang, yang minggu ini, akan saya bahas materi yang sebelumnya. Saya sudah menjelaskan tentang faktor pendukung berdirinya dinasti Abbasiyah. Ada beberapa faktor di situ, faktor pendukung berdirinya dinasti Abbasiyah. Di situ ada beberapa faktor. Coba salah satu faktor pendukung berdirinya dinasti Abbasiyah disebutkan. Coba Mas Radit. 1. Banyaknya terjadi perselisihan antara internal Bani Umayyah pada masa terakhir pemerintahannya, memperebutkan kekhalifaan. Ya, terima kasih. Coba Mas Firman yang nomor 2 bisa dijelaskan. 2. Singkat masa jabatan khalifah di akhir pemerintahannya Bani Umayyah. Ya. Dan yang ketiga, bertambah gigihnya perlawanan pengikut Syiah terhadap Umayyah setelah terbunuhnya Husain bin Ali dalam pertempuran Karbala pada zaman dahulu. Dan yang keempat, munculnya paham mawali, yaitu paham tentang perbedaan antara orang Islam dan Arab dengan yang non-Arab. Nah, itu yang sudah saya sebutkan dan kalian sebutkan tentang faktor pendukung berdirinya dinasti Abbasiyah. Dan yang sekarang, materi yang akan disampaikan sekarang pada siang hari ini adalah kemunduran dinasti Umayyah. Saya sudah membuatkan kalian peta konsep kemunduran dinasti Umayyah. Kemunduran dinasti Umayyah ditandai dengan adanya perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan, lalu terjadilah sebuah pemberontakan. Setelah terjadi sebuah pemberontakan itu semakin melemah karena keluarga Abbas menilai jelek kinerja pemerintahan pada masa Umayyah. Setelah keluarga Abbas menilai jelek kinerja pemerintahan Umayyah, keluarga Abbas mencari dukungan kepada kaum yang tidak mendukung daulah Umayyah tersebut. Sehingga keluarga Abbas bergabung dengan kaum Alawiyin dan Bani Hashim. Setelah itu, golongan Abbas yang dibantu oleh kaum Alawiyin dan Bani Hashim berhasil mengalahkan daulah Bani. Setelah berhasil mengalahkan daulah Bani Abbasiyah berdiri dengan Abdul Abbas As-Saffah sebagai khalifah yang pertama. Kemunduran dinasti Umayyah yang sudah saya jelaskan barusan ini, apa kalian sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, saya akan memberi games untuk
menjawab pertanyaan dari saya. Coba Mas Radi siap-siap ya. Ya. Keluarga siapa yang menilai jelek kinerja pemerintahan Umayyah pada saat itu? Keluarga siapa, Mas? Abbas. Ya, betul sekali. Keluarga yang menilai jelek kinerja pemerintahan Umayyah adalah keluarga Abbas. Karena pada zaman itu keluarga Abbas sudah tahu kalau pemberontakannya semakin lemah, makanya keluarga Abbas itu menilai jelek kinerja pemerintahan Umayyah. Baik, selanjutnya buat Mas Firman ya. Keluarga Abbas bergabung dengan kaum Alawiyin dan Bani Hashim. Ya, betul. Keluarga Abbas bergabung dengan kaum Alawiyin dan Bani Hashim setelah mencari dukungan dengan orang yang tidak mendukung Daulah Umayyah. Lalu keluarga Abbas bergabung dengan kaum Alawiyin dan Bani Hashim. Bagaimana, sudah paham apa yang saya jelaskan anak-anak? Barusan selingan dengan tanya jawabnya. Paham. Baik. Apa yang saya lanjutkan ya? Ya. Apa yang kalian dapat petik dari makna? Apa yang kalian dapat petik dari kemunduran dinasti Umayyah tersebut? Yang dapat kalian petik adalah, saya jelaskan aja ya. Yang dapat kalian petik makna dari kemunduran dinasti Umayyah adalah tidak boleh melakukan sebuah pertentangan dan perebutan kekuasaan. Harus menghindari yang namanya perselisihan antara kelompok, tidak boleh melakukan diskriminasi atau kekerasan yang dapat menyebabkan perselisihan itu terjadi. Maksudnya itu di sini tidak boleh melakukan pertentangan dan perebutan kekuasaan. Ya, kalau kita sudah berada di menjadi pemimpin si A, ya udah kita menjadi pemimpin si A, gak boleh kita rebut yang pemimpin B karena sudah ditempatkan di A. Lah, perebutan itu yang menyebabkan sebuah pemberontakan, perselisihan, diskriminasi itu terjadi. Bagaimana anak-anak, sudah paham makna yang bisa kalian petik? Paham. Ya, baik. Baik, untuk pertemuan kali ini sudah sampai di kemunduran dinasti Umayyah. Tinggal kita besok, minggu depan kita bagi kelompok untuk mempresentasikan di depan dengan teman diskusikan dan belajar lagi di rumah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.